Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PIK bersama Ibu di pembahasan kuis sel volta dan elektrolisis. Seperti yang sudah kita lakukan kemarin untuk di hari Selasa minggu lalu, kita sudah kuis ya untuk PIK 2 dan materi syarat untuk elektroplating ini ada sel volta, elektrolisis dan hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Dan di sini akan kita bahas untuk soal-soal yang minggu lalu. Minggu yang lalu ada soal seperti ini. Jadi kalau untuk yang soal kuis udah banyak ya, yang waktu pas yang dulu juga sudah Ibu bahas. Tapi yang ini sekarang untuk soal yang volta, elektrolisis dan tambahan untuk yang hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Ya, seperti yang sudah dijelaskan waktu pas pertama untuk sel volta ya. Jadi pertama-tama kalau kita dapat soal seperti ini kita amati dulu, itu soalnya soal apa? Apakah tentang sel volta, apakah tentang elektrolisis. Jadi kita amati dulu ini soal T apa ya. Kayak misalnya ini soal nomor 1. Diketahui harga potensial reduksi sel beberapa sel sebagai berikut. Ada Fe, ada Cu, dan manakah reaksi sel yang tepat bila sel Fe dan sel Cu dihubungkan. Jadi jelas-jelas ya ini karena ada potensial selnya, kemudian ada dua sel yang dihubungkan, berarti ini tentang sel volta. Nah, ditanya di sini manakah reaksi sel yang tepat bila sel Fe dan Cu dihubungkan ya. Ada Fe, ada Cu, kita lihat dulu. Kalau kita lihat yang sudah dibahas yang dulu juga, kalau E0-nya kecil, maka dia akan disimpan di sebelah kiri di red volta. Jadi sudah yang lebih jelaskan di red volta itu makin kiri adalah sifatnya dia oksidasi. Sedangkan makin ke kanan, angkanya makin besar, maka dia lebih berpotensi untuk mengalami reduksi. Ingat-ingat lagi yang dulu, kata Ibu, KRAO, KPAN. KRAO itu adalah katoda reduksi, anoda oksidasi, dan KPAN kalau dia sel volta, maka katodanya positif, anodanya negatif. Ya, untuk mencari reaksi selnya gimana? Tinggal dilihat aja. Reaksi sel di katoda apa, di anoda apa. Ya, E0-nya kecil, maka di sebelah kiri. Maka E0 kecil ini siapa? Fe-nya minus 0,41, sedangkan Cu-nya positif 0,34. Maka si Fe akan ada di sebelah kiri. Akan ada di sebelah kiri ya, sebelah kirinya si Cu. Ya, jadi si Fe lebih cenderung mengalami oksidasi karena dia lebih kecil, sedangkan yang lebih besar yaitu si Cu akan mengalami mengalami reduksi. Berarti katoda reduksi berarti Cu, anoda oksidasi berarti si Fe. Reduksi berarti dari Cu2+ menjadi Cu, sedangkan anoda oksidasi dia naik berarti dari Fe menjadi Fe2+. Tinggal disetarakan saja. Kalau kita lihat di sini ada elektronnya sama ya, sama-sama 2 elektron, di sini tinggal dicoret aja. Maka si Rs-nya tinggal Fe ditambahkan dengan Cu2+, menghasilkan Fe2+ ditambahkan dengan Cu. Jadi jawabannya yang B ya, Fe tambah Cu2+ menjadi Fe2+ ditambahkan dengan Cu. Soal selanjutnya ini kita lihat masih tentang sel volta karena masih ngomongin potensial reduksi standar. Ada Ni dan juga ada Cu, dan manakah notasi sel yang tepat? Notasi sel ya. Ada Ni, kalau kita lihat pembahasannya sama kayak tadi, di mana E0 kecil adalah oksidasi, E0 besar adalah reduksi, KRAO, KPAN ya, ingat-ingat seperti itu. Notasi sel kita lihat katoda katanya yang besar. Yang E0-nya besar berarti si Cu, Cu2+ menjadi Cu, sedangkan anoda itu yang kecil yaitu si Ni, minus 0,25. Ini juga sama. Ini sama-sama 2 elektron, kalaupun disetarakan ya sama ya. Maka notasi sel gimana? Notasi sel wajib. Kalau tadi reaksi sel terserah misalnya ya, mana yang ditulis dulu, mana katoda, mana anoda dulu. Tapi kalau untuk notasi sel wajib yang ditulis adalah anoda dulu, baru katoda. Di anoda siapa? Di anoda adalah Ni. Ni menjadi Ni2+, berarti Ibu tulis Ni. Di sini ada garis 1, di sini menjadi Ni2+, artinya Ni menjadi Ni2+. Kemudian di katoda Cu2+ menjadi Cu, jembatan garam, karena ini ada sel volta. Ni menjadi Ni2+, jembatan garam, Cu2+ menjadi Cu ya. Jadi kalau kita lihat jawabannya juga di sini adalah yang B. Selanjutnya ya, ini pun sama, masih sel volta, masih ngomongin potensial reduksi standar. Kalau tadi ditanya notasi sel, ditanya reaksi sel, yang ini ditanya adalah potensial selnya. Gimana katanya kalau potensial sel Zn dan Cu dihubungkan ya. Ini pun sudah dibahas di minggu-minggu yang lalu bagaimana caranya di latihan.
Ya, potensial sel adalah PS, potensial sel E di katoda dikurangin E di anoda. Atau kalau dia spontan tinggal dilihat aja, mana yang besar dikurangin yang kecil. Kalau dia reaksinya spontan. E yang besar mana? Plus 0,34 dikurangin minus 0,76. Katoda ini yang E0-nya besar dikurangin E0-nya yang kecil di anoda. Plus 0,34 dikurangin minus 0,76. Hasilnya adalah positif 1,1 volt. Ya, itu jawaban yang potensial sel. Selanjutnya, ini pun sama, masih ngomongin potensial reduksi, berarti masih ngomongin sel volta. Ya, katanya di sini kita lihat saat logam Pb dan Cu dihubungkan, maka apa yang terjadi? Kita punya Pb, kita punya Cu. Lihat, tahap pertama tetap mana yang kecil, mana yang besar. Yang kecil kita lihat, yang kecil pasti oksidasi, yang besar pasti reduksi. Kalau kita lihat posisinya di deret volta, maka Pb dulu ya. Pb dulu baru Cu. Pb ada di sebelah kiri Cu. Berarti Cu kita lihat dia di sebelah kanan. Di sebelah kanan berarti berpotensi untuk mengalami reduksi. Ya. Dia kutubnya kutub positif. Ingat KPAN, katoda positif anoda negatif ya. Karena dia di katoda. Katoda reduksi, kutubnya positif, dan karena mengalami reduksi, maka dia adalah zat oksidator, dapat mengoksidasi zat lain, sedangkan dia sendiri mengalami reduksi. Ya. Berarti kebalikannya si Pb. Pb itu anoda, dia kutubnya kutub negatif, dia mengalami oksidasi dan disebut sebagai reduktor. Ya. Reaksinya Pb tambah Cu2+ menjadi Pb2+ dan Cu. Kita lihat di sini. Logam Pb bertindak sebagai katoda. Betul salah? Ternyata logam Pb salah ya. Dia adalah harusnya anoda. Yang kemudian logam Pb bertindak sebagai oksidator. Logam Pb bertindak sebagai oksidator salah. Dia harusnya adalah reduktor. Kemudian yang ke C, yang C ini adalah logam Cu merupakan kutub positif. Cu kutub positif ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, kita lihat sedikit yang D. Yang D ini logam Cu dapat mendesak ion Pb dari larutannya. Ingat, Cu ini kalau kita lihat di deret volta dia adiknya si Pb. Jadi jangan lupa kalau si adik nggak boleh ngambil pacar kakaknya. Tapi si Pb ini sebagai kakak boleh ngambil pacar adiknya. Jadi logam Cu tidak dapat mendesak ion Pb dari larutannya. Dia nggak akan ngambil pasangannya si Pb. Karena si Pb yang berhak di sini ya yang ngambil pasangannya si Cu. Dia boleh. Tapi kalau Cu sebagai adik nggak boleh mendesak kakaknya seperti ini. Jadi jawabannya yang C ya. Ini jelas salah. Selanjutnya, contoh aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal dilihat, di sini masih sel volta juga. Sel volta itu adalah reaksi yang berlangsung spontan, bereaksi spontan dan menghasilkan energi. Jadi tinggal dilihat di sini. Kalau pengen lihat aplikasi sel volta, tinggal lihat mana aja yang menghasilkan energi. Ya. Lihat yang pertama, proses penggunaan sel aki motor saat sedang dicas. Saat sedang dicas butuh energi atau tidak? Ya. Kalau misalnya aki motor ketika dia berjalan, dia apa? Menghasilkan energi. Tapi kalau kita lihat di sini, ya ternyata dia sedang dicas. Kalau sedang dicas berarti dia butuh energi listrik. Berarti ini bukan sel volta. Berarti ini reaksi elektrolisis ya. Sintesis pembuatan logam Na dari lelehan garamnya. Logam Na dibuat dari lelehan garam. Berarti ini apa? Elektrolisis. Kalau elektrolisis dia juga butuh energi. Kemudian yang ketiga, penggunaan sel bahan bakar hidrogen oksigen untuk pesawat ruang angkasa. Menggunakan sel bahan bakar untuk bahan bakar pesawat ruang angkasa. Berarti ini apa? Melepaskan energi atau butuh energi. Ya, kita lihat di sini. Ternyata dia menghasilkan energi. Jadi jawabannya adalah yang C. Menghasilkan energi berarti dia sel volta. Tapi kalau yang butuh energi berarti dia adalah elektrolisis. Seperti ini juga elektroplating. Lapisan perhiasan dengan logam emas kan butuh energi listrik, maka dia elektrolisis. Elektrolisis ini sel volta, baru yang ini elektrolisis ya. Selanjutnya, untuk masuk ke soal-soal berikutnya, baca lagi atau perhatikan lagi baik-baik video yang Ibu share 2 minggu yang lalu ya tentang pembahasan latihan reaksi sel, bagaimana cara aturan yang menyimpan di katoda itu apa, di anoda itu apa. Perhatikan dan pahami baik-baik ya. Kita lihat soal selanjutnya. Hasil elektrolisis yang tepat dari elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda logam Cu, maka pasangkanlah dengan yang paling tepat.
Ya, kita lihat kalau ada elektrolisis NaCl larutan dengan elektrodanya adalah logam Cu. Elektroda logam Cu. Di sini nggak tahu apakah dia disimpan di katoda, apakah dia simpan di anoda. Karena di sini tulisannya hanya elektroda, artinya di katoda itu ada si Cu, di anoda itu ada si Cu. Ya, kita lihat reaksinya. Ya. NaCl aqueous dengan menggunakan elektroda yang non-inert. Selain PtCu ya, selain PtCau, karena ini Cu adalah non-inert, maka siapa yang akan bereaksi? Ya, si elektrodanya. Ya. Lihat di katoda, kita lihat kationnya. Kationnya adalah Na. Na ini adalah golongan 1A. Ada di sebelah kiri air di deret volta. Ya, maka di dalam air ataupun di dalam larutannya ada airnya dan ada ion Cu-nya. Tinggal lihat siapa yang akan mengalami reduksi. Yang akan mengalami reduksi adalah yang sebelah kanan. Paling kanan akan mengalami reduksi. Kalau kita lihat di deret volta, baca-baca lagi yang slide sebelumnya ya, dimana kalau misalnya si posisi Cu itu ada di sebelah kanan air dalam deret volta, maka yang akan direduksi siapa? Ya udah, pasti adalah si Cu2+-nya. Reduksi Cu2+ menjadi Cu. Di anoda sekarang kita lihat anionnya. Lihat anionnya Cl-, lihat juga elektrodanya dia non-inert adalah si Cu. Karena dia non-inert, nggak usah lihat anion-anionnya lagi. Non-inert langsung aja sekalian. Langsung aja, maka yang akan bereaksi ataupun akan mengalami oksidasi adalah si Cu-nya. Cu menjadi Cu2+. Berarti ini seperti pemurnian logam Cu dengan menggunakan larutan garam. Dari Cu yang kotor akan dimurnikan menjadi Cu yang murni. Jadi Cu yang murni akan mengendap di katoda. Ya, kita lihat di sini soal-soalnya. Senyawa yang akan bereaksi di katoda. Senyawa yang bereaksi di katoda bereaksi berarti sebelah kiri ya. Ion Cu2+. Jawabannya yang ini. Senyawa yang akan bereaksi di anoda. Yang akan bereaksi di anoda berarti si Cu-nya berarti logam Cu. Berarti jawabannya yang ini. Senyawa yang akan dihasilkan di katoda. Di katoda akan dihasilkan endapan logam Cu. Berarti jawabannya yang ini. Dan senyawa yang akan dihasilkan di anoda adalah ion Cu2+. Jawabannya yang ini. Nih jawabannya yang soal seperti ini. Kita lanjutkan. Ya, ini pun sama mirip dengan yang tadi. Hasil elektrolisis yang tepat dari larutan MgSO4 dengan elektroda karbon. Elektroda karbon PtCau, berarti ini elektrodanya inert. Kita lihat pembahasannya. Kita punya MgSO4 larutan dengan elektroda karbon. Apa reaksi di katoda? Reaksi di katoda kita lihat, nggak usah lihat yang elektroda ya, karena elektrodanya adalah inert. Kita lihat katoda, lihat kationnya. Kationnya adalah Mg. Mg apa ini? Mg2+. Mg2+ bereaksi ataupun akan mengalami reduksi atau tidak? Ya, larutan Mg2+, di mana larutan pasti ada airnya, ada Mg2+, ada SO4 2-nya. Karena dia merupakan Mg2+ itu ada di sebelah kiri air di deret volta, cek lagi deret voltanya, maka dia tidak akan direduksi. Karena yang akan direduksi adalah yang paling sebelah kanan, yaitu siapa? Pasti air. Maka air akan direduksi, air turun direduksi menjadi OH- dan H2. Ya. Kemudian lihat anodanya. Anodanya kita lihat, dia menggunakan elektroda yang inert. Berarti langsung kita lihat anionnya. Anionnya SO4 2-. SO4 2- ini adalah anion asam oksi. Kalau anion asam oksi tidak akan dioksidasi. Yang akan dioksidasi adalah air. Maka yang akan dioksidasi adalah air 2H2O naik oksidasi menjadi H+ dan O2. Ya, ingat-ingatnya gini aja, katoda reduksi berarti turun dari air. Kalau misalnya reaksi air ya, H2O menjadi OH-, pasangannya H2. Tapi kalau anoda, oksidasi itu naik, H2O menjadi H+, naik kan H+, plus O2, seperti itu. Ini reaksi yang airnya. 2H2O menjadi 4H+, tambahin dengan 4 elektron. Ya. Kita lihat di sini, senyawa yang akan bereaksi di katoda. Senyawa yang akan bereaksi di katoda siapa di sini? Berarti air. Kita centang air. Senyawa yang akan bereaksi di anoda, berarti dia adalah air juga. Senyawa yang akan dihasilkan di katoda. Senyawa yang akan dihasilkan di katoda adalah OH- dan H2. Di sini OH- tidak ada ya, berarti kita cari yang ada aja, gas hidrogen. Senyawa yang akan dihasilkan di anoda adalah ada H+-nya, ada O2-nya. Ada H+, H+ di sini nggak ada O2 adalah gas oksigen. pH larutan di katoda, lihat pH larutan di katoda ada OH-. Karena dia ada OH- di sini berarti sifatnya apa? Sifatnya adalah basa. pH larutan di anoda kita lihat ada H+, maka sifatnya adalah
asam. Ya, seperti itu untuk jawaban yang soal seperti ini. Kita lihat soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini masih elektrolisis, tapi sudah nyambung ke perhitungan ya. Kita masuk ke dalam hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1, ingat-ingat lagi di yang kalian bahas juga, di soal-soal yang kalian bahas. Ini ditanya adalah massa yang dihasilkan di katoda saat larutan Ag2SO4 dielektrolisis selama 965 detik dengan kuat arus 5 ampere. Ini nggak ada kata-kata istilahnya elektrodanya itu apa. Berarti kalau nggak ada kata-kata elektrodanya itu apa, kita anggap dia elektrodanya adalah elektroda yang inert. Massa yang dihasilkan di katoda, reaksi di katoda, berarti pasti si kationnya. Kationnya kita lihat dia adalah Ag. Kation Ag ada di sebelah kanan air. Dia bukan golongan 1A, bukan golongan 2A kan ya, bukan Al dan Mn. Kasih Ag ini yang akan pasti dielektrolisis. Ya. Langsung aja masuk ke dalam rumus hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 di mana W sama dengan ET per 96500. E-nya adalah apa? AR per valensi. Tinggal masukin aja. AR per valensi Ag. AR ini 108 Ag-nya. 108 per 1. Kenapa per 1? Karena di sini kan menjadi 2 Ag plus tambah SO4 2 minus. Artinya Ag plus akan direduksi menjadi Ag. Hanya satu elektron yang berpengaruh di situ. Berarti 108 per 1 dikalikan T-nya 965 kalikan I-nya adalah 5 ampere per 96500. Jawabannya adalah 5,4 gram. Selanjutnya di sini adalah masih ngomongin yang rumus hukum Faraday 1 ya. Kalau tadi ditanya W-nya, sedangkan di sini tanya massa atom relatifnya dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama pun, W sama dengan ET per 96500, kita masukkan saja. Massanya 6,3 gram, AR per valensi kita nggak tahu. Tapi di sini valensinya kenapa tahu 2, Bu? Karena di sini XCl2. Artinya di sini menjadi X2+. X2+ direduksi menjadi X. Berarti valensinya adalah 2 kalikan 965 per 2. Kalau kita coret di sini, 2-nya coret ya, jadi 1. 965 juga ini coret, di sini 965, di sini 10 coret. Berarti tinggal 6,3 dikalikan 6,3 dikalikan 10. Jawabannya adalah 63. Soal selanjutnya, nyari volume gas. Volume gas yang dihasilkan di anoda saat elektrolisis larutan KClO4. Di anoda saat elektrolisis larutan KClO4. ClO4 min dia asam oksi. Asam oksi nggak ada pengetahuan di sini elektrodanya apa, udah pasti dia inert, tinggal lihat reaksinya. Reaksinya pasti di anoda adalah 2H2O menjadi H+ tambah O2. Ditanya volume gas STP, berarti ditanya adalah volume gas oksigennya. Ini pun sama, bisa pakai rumus hukum Faraday 1, bisa W sama dengan ET per 9600, atau cari rumus mol elektron, ataupun Faraday, F-nya. F-nya tinggal E-nya aja hilangkan. F sama dengan TI per 96500 atau I kali T per 96500. Cari dulu mol elektronnya, mol si elektron ininya nih, 4E-nya. Rumusnya tinggal 965 dikalikan 10 ampere per 96500 sama dengan 0,1 mol. Tinggal coret ya, 0,1 mol. Maka mol oksigen, ini kan mol elektron. Mol elektron adalah 0,1 di sininya. Berapakah sekarang mol oksigennya? Mol oksigennya tinggal pakai koefisien reaksi. 1/4 perbandingan koefisien reaksi ya, 1/4 dikalikan mol elektron. Berarti 1/4 dikalikan 0,1. Maka mol oksigen ini adalah 0,025 mol. Volume STP tinggal dikalikan aja 22,4. Dapatlah hasilnya 0,56 liter. Soal selanjutnya. Volume gas STP yang dihasilkan di katoda saat elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon selama 965 detik dengan cara yang sama persis. Tapi ini mah di katoda. Di katoda karena dia adalah Na+, ada air, pasti air yang akan direduksi dengan cara yang sama persis, maka didapatlah mol H2 1, ini H2 ya, 1/2 mol elektronnya 0,1, H2-nya kan koefisiennya 1, jadi 1/2 dikalikan 0,1, dapat 0,05 mol. Dapat 0,05 mol si H2-nya, volume STP-nya tinggal mol gas H2 dikalikan 22,4. Hasilnya 1,12 liter. Jawabannya yang B. Selanjutnya, nyari pH. Di sini pH larutan elektrolisis. Ini pun sama, mirip-mirip dengan yang tadi. Kita cari mol elektronnya. Cari mol elektron, reaksi,
Di sini nyari pH. Kalau di katoda ini Fe, berarti nggak ada pH-pH-an. Yang ada pH-pH-an adalah di anoda, karena dia asam oksi. Mol elektronnya kita lihat, ini pun sama, 965 dikalikan 1, ampernya 1, 0,01 mol. Dapatlah mol H+, 4/4 kita lihat. Elektronnya 4, koefisiennya H plusnya 4, berarti 4/4 dikalikan 0,01, jadi 0,01 mol. Maka konsentrasi H plusnya tinggal mol per volume, volumenya 1 liter, molnya udah ada, 0,01 dibagi 1, dapatlah 1 kali 10 pangkat minus 2 molar. Maka pH tinggal min log H+, maka min log 1 kali 10 pangkat minus 2, jawabannya adalah 2. Seperti itu. Soal yang terakhir, ini tentang hukum Faraday 2. Kalau ada dua buah sel elektrolisis dihubungkan secara seri, diketahui sel pertama ini SO4, sel kedua CrCl3, keduanya menggunakan elektroda karbon. Ya, kalau misalnya katanya ditanya massa yang di Ni-nya sudah ada, berapakah massa yang di Cr ya. Sebelumnya, mohon maaf, ini ARNI itu adalah 59. Kemarin mungkin yang nyari-nyari ada kesulitan karena angkanya nggak bulat ya. Kalau kita lihat dibahas di sini W1 per W2 sama dengan S1 per E2. Ini hukum Faraday 2. Ketika dua sel elektrolisis digabungkan, maka tinggal dilihat aja di sini. W1 adalah si Ni-nya 5,9 per WCU, kita nggak tahu berapa. E1 adalah Ni 59 per 2 ya, NiSO4 itu Ni2+, berarti kan 59 per 2. Cr-nya CrCl3, berarti Cr-nya Cr3+. Berarti valensinya 3. 59 kalau kita lihat 59 di sini, 1 di sini berarti 10. Ya, 1 di sini 10. Kalau misalnya di sini 10, berarti tinggal dibagi 2 aja ya. Kalau kita pindahkan ruas, WCU-nya ke sebelah kanan, maka 5,9 itu menjadi 1. 10 dibagi 2 adalah 5. Di sini 10 dibagi 2 ya, 5. Kemudian 52 dibagi 3, 17,33. Dapatlah WCU 17,33 dibagi 5, 3,47 gram. Ya. Sekian dari Ibu untuk pembahasan sel volta dan juga sel elektrolisis dan juga sel hukum Faraday dan lain-lainnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kalian bisa paham dan juga bisa mengerjakan soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.